Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, dan kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Saudara, untuk mengukur kasih bukanlah hal yang gampang. Oleh karena itu, marilah kita selalu introspeksi diri setiap hari. Bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika Simon Petrus mengambil keputusan untuk menangkap ikan kembali dan teman-temannya ikut bersama-sama dengan dia, saat itu memang saat yang tidak mudah bagi Simon Petrus. Karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dan dia adalah murid yang menyangkal Tuhan Yesus. Ketika mereka menangkap ikan, Tuhan Yesus yang bangkit itu menampakkan diri. Setelah mereka makan, maka Tuhan Yesus bertanya kepada Simon seperti ini. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Pertanyaan ini sebenarnya dapat menjelaskan seberapa sungguh-sungguhkah kita mengasihi Tuhan. Yaitu ketika mengasihi Tuhan itu disandingkan dengan hal-hal lain yang kita kasihi. Siapakah atau manakah yang lebih kita pilih? Coba kita renungkan tentang kasih kita kepada Tuhan. Apakah memang kita mengasihinya dengan segenap hidup kita? Ataukah hanya sebagian saja? Saudara, mari kita membaca Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan orang yang berlari-lari datang kepada Tuhan Yesus, kemungkinan besar itu merupakan pergumulan banyak orang di dunia ini. Yaitu
apa yang harus saya perbuat supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Apakah itu juga yang menjadi pertanyaan saudara hari ini? Saudara, sebagaimana hidup kita yang fana ini semata-mata adalah pemberian Tuhan, bukan karena perbuatan kita atau kekuatan kita, apalagi karena ibadah kita atau jasa-jasa kita. Saudara, apatah lagi hidup yang kekal, yaitu hidup dengan kualitas yang tertinggi dibandingkan hidup yang fana. Maka saudara tidak pernah dapat kita usahakan, melainkan juga adalah pemberian Tuhan. Dan kabar baiknya adalah bahwa Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, tidak ada seorang pun yang baik selain dari Allah saja. Saudara, firman Tuhan berkata, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Saudara, orang ini datang berlari-lari kepada Tuhan Yesus, menunjukkan dia serius dengan pergumulannya. Dan dia memanggil Tuhan Yesus dengan kata-kata guru yang baik. Dan yang menarik sekali adalah respons Tuhan Yesus, yaitu, "Mengapa kau katakan aku baik?" Lalu Tuhan berkata, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tak seorang pun, saudara. Saudara, Alkitab mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ketiga, dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Saudara, persis seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saudara, kita perlu ingat, Yesus Kristus, dia datang ke dalam dunia berinkarnasi menjadi seorang manusia. Dan saudara, Tuhan berkata, tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Dan saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan kalimat, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan saudara, kata akulah itu menggambarkan nama Allah Yahweh, yaitu aku adalah. Itulah Yahweh, saudara. Dan saudara, kita harus ingat di dalam perjanjian lama dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Saudara, ketika Tuhan berkata, mengapa kau katakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Maka Tuhan ingin menolong orang ini mengenal Yesus. Dia adalah Allah itu sendiri. Saudara, karena tidak seorang pun yang baik. Alkitab memberitahukan semua manusia telah berbuat dosa. Dan hanya satu yang tidak pernah berbuat dosa yang adalah seorang manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan mengapa dia tidak berbuat dosa? Karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Dan dia adalah yang kudus, anak Allah itu. Dia adalah firman yang hidup. Sehingga saudara, tidak ada dosa dan tidak pernah berbuat dosa. Saudara, itulah Yesus Kristus, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yesus Kristus, dialah Allah itu. Dan dia menjadi manusia. Dia adalah anak domba yang sempurna. Sehingga saudara, dialah yang sanggup menanggung dosa kita.
ketika dia mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib untuk mati bagi saudara dan saya. Saudara, tidak ada yang dapat menanggung dosa saudara dan saya. Tidak seorang manusia pun, apalah lagi hewan dan ternak. Hanya satu-satunya yang bisa menanggung dosa saudara dan saya, yaitu korban Yesus Kristus di atas kayu salib bagimu dan saya. Oleh karena itu saudara, ketika engkau percaya kepada Kristus, saudara, tidak lain dan tidak bukan yang Tuhan karuniakan adalah hidup yang kekal itu. Karena Dia adalah sang pemilik hidup itu. Yang kedua, saudara, mengikut Yesus itu berarti Dialah yang terutama di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian, datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang ini berkata dia sudah melakukan 10 perintah Allah, khususnya perintah yang ke-5 sampai ke-10. Dan Tuhan berkata, dalam kasih-Nya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergi, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, kemungkinan orang ini kaya sekali, saudara, mempunyai banyak properti. Dan saudara, saya percaya yang Yesus katakan ini bukan kalau dia menjual harta, dia masuk ke surga. Bukan demikian. Tetapi yang Yesus tekankan adalah, datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, kemungkinan dia punya banyak properti. Kalau dia punya banyak properti, tidak mudah bagi dia mengikuti Yesus kemana-mana. Karena dia harus mengurus propertinya. Dan saudara, Tuhan Yesus tahu, bagi dia harta itu yang terutama. Dan Yesus mengatakan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seorang itu masuk kerajaan Allah? Cuma satu-satunya jalan, yaitu mengikut Yesus, percaya sama Yesus. Saudara, bukan tergantung seberapa banyak harta kita. Bukan tergantung seberapa banyak kita dermakan harta kita. Tetapi jika saudara dan saya mau ikut Yesus sungguh-sungguh, maka saudara, tidak boleh ada ilah lain dalam hidupmu yang mengikat hidupmu, termasuk hartamu, jabatanmu, gengsimu, apapun. Saudara, ketika kita ikut Yesus, saudara, kita tahu tidak ada apapun yang dapat kita andalkan untuk kita menerima kerajaan Allah. Hanya satu, yaitu ketika kita datang sama Tuhan Yesus, merendahkan diri, bertobat dari dosa-dosa kita, dan menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Dan saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, ikut Dia, artinya apa? Dialah yang terutama dalam hidup kita, bukan yang lain. Dialah Tuhan kita, karena memang Dia Tuhan. Saudara, itulah artinya kita mengikuti Yesus. Tidak ada yang lebih penting daripada Tuhan Yesus. Tidak ada. Saudara, jikalau ada yang jauh lebih penting dari Tuhan Yesus, maka meskipun Dia adalah Tuhan, tetapi Dia bukan Tuhan bagi diri kita. Karena kita menganggap masih ada yang lebih penting daripada Tuhan Yesus.
Saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah masih ada yang lebih penting daripada Tuhan Yesus? Saudara, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui Yesus. Saudara, Dia mengutamakan engkau dan saya. Dengan rela mati bagi engkau dan saya. Saudara, apakah engkau dan saya mau mengutamakan Dia? Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar Engkau tolong supaya kami mengerti akan kasih Tuhan yang besar. Supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup bagi Engkau. Engkau yang terutama, tidak ada yang lebih tinggi daripada Engkau. Apapun yang kami miliki adalah milik-Mu. Dan hidup kami persembahkan untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.